Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudaraku, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 14 April berjudul Menyembah dan Berbakti kepada Allah. Menyembah dan berbakti kepada Allah. Orang Kristen yang belum selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah, hidupnya tidak berarti. Sebab ia belum menemukan makna dan isi hidup yang harus dikenakan dalam kehidupan orang percaya. Ya. Dan ia tidak mengerti isi hidup yang harus dikenakan itu. Dia belum menemukan makna dan isi hidup yang harus dikenakan. Makna dan isi kehidupan orang percaya itu termuat dalam pernyataan Yesus di Lukas 4 ayat 8. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kamu berbakti. Kepada sesuatu yang dianggap sebagai nilai tertinggi, seseorang akan menyembah. Kepada sesuatu yang dianggap sebagai nilai tertinggi, kepadanya seseorang akan menyembah. Atau seseorang akan menyembah kepadanya. Kata menyembah dalam Lukas pasal 4 ayat 8 ini adalah proskunesis, dari akar kata proskuneo. Kata ini dalam arti sempit bermakna tunduk, ya, tapi dalam arti luas memberi nilai tinggi. Menyembah Allah sebenarnya menunjuk sikap hal batin yang menghargai Allah setiap saat dalam segala hal. Terhadap Allah kita harus tunduk dan hormat melebihi terhadap siapapun, ya, dan apapun. Orang yang menyembah Allah pasti juga berbakti kepadanya. Kata berbakti dalam Lukas pasal 4 ayat 8 adalah latreusis. Kata ini lebih tepat diterjemahkan melayani, to serve. Kata ini berakar di kata latreuo yang juga digunakan dalam Roma pasal 12 ayat 1-2. Digunakan Paulus maksud saya dalam suratnya. Di Roma 12 ayat 1 dan 2. Yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan ibadah yang sejati. Tapi di Lukas pasal 4 digunakan kata berbakti. Ini berarti seluruh daya dan kekuatan yang ada harus dipersembahkan untuk mengabdi kepada Allah. Bagi kepentingan kerajaannya. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri tidak lagi egosentris, tidak lagi antroposentris, sehingga dengan demikian barulah ia dapat menyembah dan berbakti kepada Allah. Selama seorang masih egosentris menekankan kepentingan sendiri, antroposentris menekankan kepentingan manusia atau manusia menjadi pusat, ia tidak bisa menyembah Allah. Tidak bisa berbakti kepada Allah dalam roh dan kebenaran. Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Di dalam kalimat inilah terletak arti dan isi kehidupan ini. Kalau kehidupan ini tidak diisi dengan menyembah Allah dan berbakti kepada Dia saja, hidup ini tidak berarti sama sekali. Hidup kita harus menjadi suatu kehidupan yang dibaktikan kepada Allah sepenuhnya. Segala sesuatu yang kita miliki dan kita lakukan harus hanya demi kepentingan Allah. Kebaktian kita kepada Allah terbukti dalam hidup setiap hari, bukan hanya pada aktivitas ke gereja setiap minggu. Kehidupan yang tidak berarti karena kehidupan menjadi tidak berarti kalau tidak menyembah dan berbakti kepada Allah. Sebab inilah isi dan makna hidup itu. Inilah jalan manusia menuju kepada kehidupan. Kalau orang menyembah dan berbakti, tapi kalau tidak menyembah dan tidak berbakti, itu jalan menuju kebinasaan. Jadi orang yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, orang yang menyembah dan berbakti kepada Allah itu akan memiliki kehidupan. Itu jalan kehidupan. Tapi kalau tidak, itu jalan kebinasaan. Di sini manusia harus mengambil keputusan dan pilihan.
Setiap makhluk harus menyembah dan mengabdi kepada Allah dengan benar. Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah adalah orang yang tidak memberi nilai tinggi kepada apapun dan siapapun, tetapi memberi nilai tinggi kepada Allah. Orang yang memberi nilai tinggi sesuatu, bukan Allah ya, hatinya pasti terikat oleh sesuatu itu, terikat kepada sesuatu itu, dan kepadanya dia menyembah dan berbakti. Kalau seseorang memberi nilai tinggi sesuatu selain Allah, berarti ia memiliki berhala atau yang sama dengan menyembah iblis. Banyak orang Kristen merasa tidak menyembah iblis karena tidak terlibat dalam perdukunan dan tidak terlibat dalam praktek okultisme. Tidak terlibat dengan perdukunan atau tidak terlibat dalam praktek okultisme belum berarti tidak menyembah iblis, saudara. Jangan saudara berpikir kalau tidak kedukun, tidak terlibat okultisme berarti tidak menyembah iblis. Seorang yang terikat materi itu menyembah iblis. Ketika seseorang mencintai dunia ini atau bersahabat dengan dunia ini, ia menjadikan dirinya sebagai musuh Allah. Menyembah iblis model zaman ini adalah ketika seseorang merasa tidak lengkap hidup tanpa memiliki berbagai fasilitas yang ada untuk kebahagiaan diri dan prestisnya atau kebanggaannya. Orang-orang seperti ini telah terpengaruh dan terbentuk oleh semangat zaman ini. Mereka mengumbar keinginan memiliki apa yang orang lain miliki tanpa mempersoalkan apakah hal itu demi kepentingan Tuhan atau kesenangan dan kebanggaan pribadi. Orang seperti itu tidak bisa menjadi orang beragama yang baik di dalam kacamata Kristen, tapi bisa menjadi orang beragama yang baik dalam kacamata agama pada umumnya. Sebab kalau orang masih terikat dengan kesenangan dunia, dia menjadi hamba dunia ini. Dia tidak pernah mengalami keselamatan, tidak pernah mengalami proses dikembalikan ke rancangan Allah semula. Orang yang memberi nilai tinggi dunia pasti mengharapkan kebahagiaan dunia dengan fasilitas uang atau harta. Mereka adalah orang yang terikat oleh percintaan dunia. Namun orang yang tidak mengharapkan kebahagiaan dari dunia ini, ya, dengan berbagai fasilitas dan hiburannya, orang-orang yang menolak menyembah iblis. Orang yang tidak menyembah iblis tapi hanya menyembah Allah, menggantungkan suasana jiwanya hanya kepada Allah. Tuhan menjadi kebahagiaannya. Orang seperti ini dapat menyembah Allah dengan benar. Inilah yang harus dengan berani kita kenakan dalam hidup kita. Dengan demikian kita dapat selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Di tengah-tengah suasana dunia yang materialistis ini, di mana manusia pada umumnya menyembah iblis, orang percaya harus tetap berpegang teguh kepada prinsip bahwa Allah adalah satu-satunya kebahagiaan kita. Bukan sekedar yang membahagiakan kita, apalagi membahagiakan kita karena bisa memberi berkat jasmani, itu salah. Dia kebahagiaan kita, dia saja. Dialah satu-satunya yang memiliki nilai dalam hidup kita. Nah, kita harus dengan konsekuen dan konsisten mengenakan kebenaran yang diajarkan oleh Yesus, yaitu menyembah Allah dan hanya kepada Dia saja kita berbakti. Walau hal ini akan dianggap tidak wajar di mata manusia, tetapi kita harus tetap teguh pada kebenaran ini tanpa kompromi. Saudaraku sekalian, hal ini merupakan bentuk usaha kita untuk selesai dengan diri sendiri di hadapan Allah. Jadi orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri di hadapan Allah tidak lagi egosentris, tidak lagi antroposentris, tetapi menyerahkan hidupnya hanya untuk kemuliaan Allah. Ya, kiranya kebenaran hari ini memberkati kita sekalian. Sola Gracia.